Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas 3 untuk mata kuliah wirausaha. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Berikut ciri-ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki pemasaran usaha yang jelas. 2. Produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen. 3. Memiliki produk yang berkualitas yang bisa bersaing dengan produk-produk luar. 4. Dapat bertahan dan menyesuaikan dengan keadaan iklim pasar yang berubah-ubah. 5. Produksi produk yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Terus untuk pertanyaan kedua, apa saja jenis bidang usaha dan berikan contohnya. Berikut saya jelaskan beberapa jenis usaha. Di antaranya ada di sektor pertanian, contohnya pertanian padi, jagung, dan lain-lain. 2. Ada sektor peternakan, contohnya ayam pedaging, ayam petelur, peternakan kerbau, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada sektor pertambangan. Biasanya di sektor pertambangan ini contohnya penjualan pasir, batu belah, tanah uruk, dan lain-lain. Terus untuk pertanyaan ketiga, jelaskan faktor-faktor yang menentukan bidang usaha. Nah, salah satu faktor yang menentukan bidang usaha diantaranya itu kebutuhan pasar yang banyak. 2. Kemampuan si pelaku usaha untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, kemampuan dalam mengelola usaha yang dijalani. Untuk selanjutnya, pertanyaan keempat, sebutkan jenis-jenis badan usaha dan izin usaha yang dapat dipilih. Beberapa jenis-jenis badan hukum dan izin usaha diantaranya 1. Persorangan. Nah, jadi persorangan ini adalah salah satu yang paling sering ditemui pada pelaku usaha mikro dan kecil. Terus ada yang kedua, CP, persekutuan komanditer. Jadi CP ini merupakan sekutu persorangan yang minimal terdiri dari 2 orang dalam skema kelembagaan CP. Jadi CP ini terdapat standar struktur organisasi di mana masing-masing sekutu di dalam CP harus ada yang menjadi sekutu komplementer atau sekutu aktif dan yang menjadi sekutu komanditer atau sekutu pasif. Terus yang ketiga, badan hukum usaha PT atau perseroan terbatas. Jadi bedanya CP dengan PT, CP merupakan sekutu perorangan, sedangkan antara PT atau perseroan terbatas adalah sekutu modal. Dengan demikian tidak ada orang yang secara pribadi bergabung ke dalam suatu PT, melainkan hanya modal atau uang saja. Artinya PT dapat memiliki harta dan kewajiban hutang sendiri. Untuk mendirikan PT dibutuhkan minimal 2 orang dan berkewajiban memiliki akta pendirian perusahaan dan dari notaris sebelum mendaftarkan dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Terus yang keempat, PT perorangan atau perseroan perorangan. Perbedaan dengan PT biasa yang harus didirikan oleh minimal 2 orang dan melalui suatu akta pendirian perusahaan dari notaris. PT perorangan adalah inovasi dari kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk memudahkan usaha mikro kecil untuk mengurus legalitas usahanya dan mendapat kepercayaan konsumen dan mitra bisnisnya. Terus yang terakhir adalah koperasi. Selain PT, jenis badan usaha yang memiliki status badan usaha adalah koperasi. Jika PT adalah persekutuan modal, maka koperasi adalah usaha bersama yang merupakan persekutuan orang dan bersifat demokratis. One man one vote atau satu anggota satu suara.
Demikian jawaban dari pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.